memasuki tanggal 1 Desember, saya Kak Rose menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Mwah. Aku nunggu gongnya dari Om Daniel yang menemani kita hari ini. Dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama ada Ervanaro, yang juga ada Yama Carlos. Mereka berdua adalah salah satu sahabat dari almarhum Gary Ishak. Kita akan mendengar kenangan apa yang mereka ingat dari kedekatannya dengan almarhum gitu ya. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang sedang menjadi perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Hari Sabtu kemarin ini banyak sekali kabar duka gitu ya. Meninggalnya almarhum Gary Ishak, kemudian juga kita mendengar juga kabar ibundanya Raisa juga meninggal dunia dan ayahanda dari Marsyanda gitu. Ini kalau kita lihat nih postingannya Marsyanda kemarin juga mengabarkan gitu. Ada postingannya juga yang ditulis dalam bahasa Inggris. You love ya intinya adalah menggambarkan bagaimana Marsyanda tuh menyayangi ayahnya walaupun memang hubungannya kadang pernah jauh begitu ya, tapi tidak ada yang disesali karena itulah yang kemudian membentuk Marsyanda hingga saat ini. Nah, yang cukup mengejutkan dari kabar ini gitu ya, berkaitan dengan kabar meninggalnya ayahanda Marsyanda, bahwa ternyata Marsyanda ini juga punya adik-adik sambung gitu ya dari pernikahan ayahnya. Setelah itu begitu ya, ini ternyata seorang selebgram bernama Isabella Fiandra. Dia juga memposting kabar duka itu di sosial medianya dia beserta foto ini ya ayahnya bersama, jadi ada 3, ini kayaknya adik-adiknya Marsyanda nih berarti ya, adik sambungnya gitu ada 3. Dan di sini juga tulisannya, Papa never really left my heart. Waktu berjalan hidup berubah tapi rasa sayangku ke Papa tetap ada, tetap hidup. Bahkan saat kita jauh dan diam. Kadang aku pura-pura kuat seolah semuanya baik-baik saja. Tapi deep inside I always wondered how you were. Apa Papa sehat? Apa Papa bahagia? Apa Papa masih ingat aku? Dan ketika aku dengar Papa udah pergi, rasanya dunia langsung sunyi. Ada banyak hal yang gak sempat aku bilang, banyak kata yang tertahan bertahun-tahun. I wish I had one more chance. Just one more moment to say I love you. Papa mungkin gak selalu ada di sisiku secara fisik, tapi Papa tetap bagian dari diriku. Darah kita sama. Wajahku, langkahku, cara aku berpikir, semua itu ada sedikit bagian dari Papa. You shape me in ways you never got to see. Sedih banget ya. Komentar netizen coba kita baca yang berikut. Ya, kok pas bapaknya terlantar dulu yang nolongin cuman Marsyanda doang gitu. Terus ini jawaban dari Isabella ya. Aku paham mungkin kamu nggak tahu situasinya. Bertahun-tahun aku cari Papa kesana sini. Hubungi banyak keluarga, tapi setiap aku tanya jawabannya selalu Papa baik-baik saja tanpa ada informasi tempat atau alamat. Aku nggak pernah nyerah sampai detik ini, aku masih cari alamat Papa dimakamkan. Jadi tolong jangan nilai tanpa tahu cerita sebenarnya gitu ya. Jadi ayah ibunya Marsyanda itu bercerai ketika Marsyanda usianya sekitar 7 tahun. Dan kemudian mereka sempat berpisah, ketemu sebentar, dan berpisah lagi. Baru di tahun 2016 gitu ada kabar bahwa ayahnya Marsyanda kemudian terlantar begitu, sehingga dan dalam kondisi sakit diabetes gitu sehingga dirawat. Nah 2016 kalau kita flashback itu usianya Marsyanda sudah sekitar 26 tahun, 27 tahun. Bedanya 10 tahun kalau kita hitung ya dari informasi yang ada. Jadi pada saat itu, pada saat berita bahwa ayahnya Marsyanda itu ketemu lagi gitu, itu Isabella sekitar usia 16 sampai 17 tahun. Dan dia juga cerita kayaknya ya bahwa kondisi keluarganya pada saat itu juga ya sedang tidak baik-baik saja. Karena ada juga postingan Isabel dan adiknya di makam ayahnya gitu. Dan juga ini kalau kita lihat dari sosial medianya Isabella gitu ya, ini kan kalau dari ceritanya tampaknya juga udah lama nggak ketemu sama bapaknya. Bahwa di bulan November Isabella ini menikah gitu, tapi yang menjadi wali nikah itu adalah adik laki-lakinya gitu. Jadi kayaknya sudah lama tidak bertemu juga dengan ayahnya. Ya, turut berduka atas kehilangan yang dirasakan oleh Marsyanda, Isabella gitu ya. Semoga keluarga diberi ketabahan. Baik, berikut kita menuju ke bintang tamu kita. Kita lihat dulu profilnya berikut ini.
Kita sudah bersama dengan Ervan Naro dan juga Yama Carlos gitu ya. Ini kan kemarin juga Ervan sempat ditanya-tanya sama wartawan gitu ya. Termasuk juga kamu yang terakhir sempat WhatsAppan sama almarhum Gary Iskak. Iya, benar. Betul ya. Ini ya, dia di nelpon tapi nggak sempat ketemu di hari itu. Enggak, karena pas almarhum telepon itu aku lagi meeting. Oke. Nggak bisa aku angkat, aku cuma chat bales. Nanya kenapa sih Cong gitu dengan bahasa kita. Cong ya. Cong ya. Kok sama sih? Ini Jumat sore ya? Jumat sore. Jumat sore. Jumat gitu. sore, terus aku telepon balik, ternyata dia nggak angkat. Nggak lama dia balas tuh di Mandose, aku bilang, aku ada di ini. Di Mandose bahasanya ya bergaul ya. Lagi di Kuningan, kita lagi meeting. Lu di mana Cong? Saya bilang, mau ke BXChange, mau nonton You Can See Me itulah. Oh, oke. Terus Nah, you see. Now You See Me Now You Can See Me apa? Kan kalau sama dia nom bahasa Inggris apa aja jadi gitu kan. yang penting paham lah Yang ya. penting paham lah film itu gitu. Dan dia ada rencana sebetulnya mau ke Jogja juga. Iya, jadi sebenarnya tanggal 29 itu aku ada kerjaan bareng dia. Tapi dia nggak bisa karena duluan ada kerjaan lain di Jogja gitu. Jadi ya harusnya kita kerja bareng kemarin tanggal 29 itu ternyata nggak bisa dan ya dilalanya yang Allah manggil Gary di tanggal 30-nya itu. Nah, ini benarkah bahwa ya habis chat-chatan ini gitu kan, kamu sendiri sebenarnya ada merasa ada rasa nggak tenang gitu, nggak bisa tidur sempat sebelum kabar almarhum meninggal. Habis chat itu kan dia nonton, dia bilang gitu kan. Terus aku pikir setelah jam 8 jam 9 itu nggak ada berita ya dia pulang ke rumah udah bareng keluarganya, nggak mungkin lah aku telepon lagi. Tapi aku sempat telepon sekali nggak diangkat juga. Udahlah malam pas kita lagi aku sama istri tidur itu, istri aku kok gerasa kerusuk. Aku juga kayak nggak mau merem, kayak susah, mau ya pokoknya nggak tenang gitu kan. Sampai akhirnya akhirnya tiduran, jam 1:30 ada telepon. Ada telepon yang nggak aku angkat, ternyata dari Riko Karindra. Dia ini kan pokoknya apa-apa yang berhubungan dengan Riko pasti ke Gary. Aku langsung, kenapa ya? Ini ada apa nih Gary nih? Pasti Gary nih. Aku nggak nelpon balik karena ya udahlah, mudah-mudahan nggak apa-apa gitu kan, karena ini juga mau coba tidur nggak bisa, 2:30. Dapatlah telepon dari istri almarhum Ica. Dia nelpon nggak keangkat juga. Aku lihat tuh kenapa? Terus dia ngechat, Cong, Gary kecelakaan. Yang ada di pikiran aku pertama adalah dia kecelakaan apa? Mobil atau motor nih? Aku tanya, mobil apa motor? Motor. Itu langsung mikir, ini anak kenapa sih naik motor gitu? Yang pertama aku tanya lagi pasti pakai helm nggak? Dan ternyata Ica bilang nggak pakai helm. Dari di situ aku cuma bilang, Ger, lu kok kenapa sih melakukan hal bodoh gitu loh? Lu naik motor terus nggak pakai helm. Dan Ica bilang itu adalah motornya wrecking gitu. Aku cek, jadi nggak tenang aja gitu karena motor itu bukan kita yang mengontrol motornya, tapi motornya mengontrol kita gitu. Dan terus gimana? Ica bilang, tolong dong Van lu kesini bantuin doa juga gitu. Karena posisi aku di Bogor, Caca gue nggak bisa Caca, tapi gue pasti doain yang terbaik buat Gary gitu. Dan iya, aku menunggu kabar jam 4. Ica bilang bentar ya, masih belum ada kabar kan. Ya udah nggak apa-apa Caca, gue tunggu kabar. Ntar jam 7 minta update lagi. Ica bilang bentar ya Cong, gua istirahat dulu bentar katanya gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa Caca, istirahat, yang penting jangan sampai elunya ngedrop, ntar sakit malah jadi semuanya berantakan gitu kan. Terus karena nggak ada kabar aku nanya lagi tuh jam 9 tapi belum dijawab sama Ica. Akhirnya Ica jawab itu jam 10. Dia coba, Cong, Gary udah nggak ada Cong. Dari situ aku bener-bener nggak bisa ngomong apa-apa gitu loh. Beberapa minggu sebelumnya katanya Gary juga sempat mengucapkan sesuatu yang kalau kamu ingat-ingat lagi itu. Ya, dalam 2 bulan terakhir ini kan selalu kita tuh intens banget, jadi sering ketemu.
sempat satu kali dia datang ke toko aku, dia pernah bilang juga bahwa, Cong, kayaknya gue udah cukup deh bikin orang seneng gitu. Lu mah setiap hari juga bikin semua orang seneng, secara lu kan lucu, humble juga ke semua orang. Bukan itu, Cong, gue udah cukup untuk nyenengin semuanya gitu. Gue udah capek, Cong, gitu. Dan ucapan itu terulang lagi 2 minggu yang lalu gitu. Ketika kita habis nongkrong, kita jalan, terus di mobil tiba-tiba dia ngomong, Cong, kayaknya gue udah gak ada umurnya lagi deh, Cong. Itu ngomong sama aku, sama istri juga kan. Terus, lu gak boleh ngomong gitu lu, ngomong apa aja sih ngomong gitu, lu mesti ingat. Ada anak-anak lu yang masih butuh lu, ada dede, anak yang paling kecil itu kan. Enggak, Cong, kayaknya udah, umur gue udah gak ada deh, Cong, gitu. Udahlah, bahas yang lain aja, Ger, gitu. Ya ternyata, ya mungkin tuh firasat yang harusnya disadari saat itu, tapi yang namanya firasat itu kan nggak mungkin langsung disadari saat itu kan. Setelah orangnya udah nggak ada, barulah kita tarik semua bahwa oh memang itu adalah tanda bahwa ya almarhum pamit gitu, lo mau ngasih tahu. Jadi dia ujuk-ujuk aja gitu, nggak ada pembicaraan apa sebelumnya tiba-tiba? Ada. Kita lagi heading, dia nyetir, aku di sampingnya, tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Ini kita lihat ya seperti apa suasana pemakaman almarhum Gary Iskak berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalian dekat sekali. Ya bisa dibilang kayak gitulah. Terlalu baik orang ini. Gary itu baik banget. Ya Mas sendiri kan ya perjalanan karirnya dan Gary Iskak mungkin perjuangan ya kan, kamu menyebutnya adalah terus perjuangan bener, gitu bener. ya dari awal. Mungkin banyak orang yang belum tahu. Aku kenal Gary itu dari tahun 2005. Itu pas awal-awal saya meniti karir di dunia seni peran. Begitu kenal, udah tuh mungkin satu frekuensi. Di luar syuting kami akhirnya sering jalan bareng, nongkrong bareng. Istilahnya mungkin seperempat atau setengah masa muda saya itu bareng almarhum. si Herbul tuh. Nah akhirnya satu film layar lebar itu di tahun 2007. Tahun 2007 tuh baru kami satu film tuh. Satu film dan itu apa ya, ada untungnya udah saling dekat, saling kenal, udah kayak abang adik gitu ya. Jadi ada di film itu judulnya Merah Itu Cinta. Ada adegan di film itu saya dan Gary nih ya. Ada kissing scene-nya saya sama almarhum. Ya udah tuh ngelakuinnya karena udah saling kenal, udah dekat. Jadi lucu-lucuan terus.
Jadi itu menjadi momen lucu yang sering kalian Iya, ceritakan kembali. banyak banget kenangan yang lucu, yang apa ya, yang ya bandelnya anak muda kami Iya. lalui bersama. Terus pada tahun 2007 juga, ketika itu Gary juga lagi ada tersangkut masalah. Heeh. Saya dengan keterbatasan saya saat itu nggak bisa kasih tolong apa-apa, tapi saya hadir untuk apa? Memberikan support. Beliau hadir, benar-benar hadir fisik di tempat itu. Cuman Terakhir ketemu kapan? untuk pertemanan Gary itu udah kasih saya tuh mungkin udah buat saya udah banyak banget. Oke. 2019 dia nggak lupa sama saya, dia ketika itu dia bikin film, dia sebagai produser dan pemain juga, dia hubungin saya, Cong, itu panggilannya sama tuh. hubungan kita memang udah sedekat itu, Cong, bantuin ya Oke. main di film gue. Oke, Oke. oke Ger. Terus udah saya main di filmnya. Terus tahun setelah pandemi, Heeh. waktu itu kalau nggak salah judul filmnya Virgo. Nah itu secara nggak langsung sih Gary yang main, cuman saat itu Gary sakitnya kambuh, akhirnya digantikan oleh saya. Karena saya respect banget sama ini manusia nih ya, sama si Gary, nggak perlu disuruh, perlu apa, saya WhatsAppin Gary, Ger, sorry ya peran lu gue gantiin ya, lu cepat sembuh ya Ger. Itu terakhir ketemu itu 3 bulan yang lalu, kami akhirnya syuting bareng lagi, layar lebar, yang harusnya insya Allah sih tayang tahun depan. Oke. Judulnya Lastri. Itu dua minggu lebih kami kumpul bersama, syuting bareng. Nah di situ terjadi obrolan bapak-bapak tuh, tapi nggak ada pertanda apa-apa sama sekali. Lucunya Gary bilang, Cong, ya gue sekarang kalau syuting bukannya mau gaya-gayaan bawa temen atau asisten. Nah apa sih Cong, kan emang sah saja, enggak. Karena gue takut, Cong, gue ini udah pernah blackout terakhir waktu lebaran tahun ini, dia sempat dipasang ring kan, blackout. Akhirnya gue sekarang harus ditemenin, apalagi kalau ke kamar mandi gitu. Nah kenapa saya bilang lucunya, di sisi yang itu dia udah antisipasi demi keamanan dirinya, cuman ya nyalinya Gary itu nggak ada yang ngalahin deh kalau buat saya. Tapi kalau untuk naik motor dia tuh Iya, mungkin itu momen me time ya. me time-nya dia tuh di naik motor tuh. Oke, baik. Ini kita mau lihat seperti apa sih kompilasi karya-karya dari mendiang Gary Iskak berikut ini. Dulu karena sama-sama sering Iya, botak dikira kembar. adik kakak, Oh, adik kakak. abang adik. Ya, ini buat Ervan gitu ya. Gary itu kan perjalanan hidupnya, Masya Allah gitu ya. Iya. Panjang, setelah hijrah dia ada sakit yang cukup berat gitu ya. Sering bercerita apa gitu di momen-momen itu, ada apa? Kamu juga hadir pada saat dia sakit? Iya, yang paling ini sih waktu sakit lebaran kemarin itu. Lebaran kemarin. Dia dipasang ring. Yang dipasang ring itu. Jadi dia itu kan kalau apa-apa selalu bercerita, baik itu melalui WhatsApp ataupun DM lah. Nah di saat itu dia itu tiba-tiba nge-DM, nggak WhatsApp, dia nge-DM tuh, Cong gitu. Kenapa Cong gitu? Cong gue sakit. Lu sakit apaan Cong? Yang kemarin lagi, enggak Cong, kirimin lah sama dia foto. Karena di foto itu ininya dia ini, kupingnya itu udah Bengkak. merah darah beku. Oh, Nah itu Jadi blackout itu. aku tanya kenapa? Ya Cong, gua dari kamar mandi Oh. pagi-pagi. Entah kenapa keluar kamar mandi tuh gue blackout kata dia. Gelap semuanya, dia jatuh kena meja kayu yang jati itu, di rumah itu. kehantem sininya. Terus aku tanya, lu udah ke rumah sakit? Belum Cong, baru cuman udah diperiksa aja gitu. Terus lu nggak, kata dokternya iya harus dirawat. Oh ya udah. Nah kebetulan kita ada, aku sama Gary punya abang, panutannya lah. Cong, gue lapor ke abang ya.
gue nggak mau tahu, gue mau lapor ke abang, titik. Kalau kayak gini terus lu bakalan, gue nggak mau lu kenapa-napa lah, lu bakalan parah gitu. Aku laporan akhirnya ya itu disuruh masuk rumah sakit lah, dirawat, lu harus perawatan. Dan Tadinya dia nggak dirawat itu? enggak. Tapi pernah katanya ke rumah sakit, di salah satu rumah sakit Bintaro kan. Tapi nggak dicek Tapi nggak, secara menyeluruh begitu ya? Akhirnya dibawalah ke rumah sakit Jakarta itu lah. Dan masuklah ternyata udah parah, sampai muntah darah, kayak gitu. Ya kalau waktu itu, ya nggak tahu ya, kalau waktu itu nggak dibawa ke rumah sakit mungkin ya bisa makin parah. Tapi almarhum ini kayaknya orangnya kan selalu terlihat ceria gitu ya. Itulah Walaupun hebatnya perjalanan hidupnya kan nggak mudah ya kan. Nggak pernah cerita dalam keadaan sedih atau apa gitu. Kalau cerita sedih ada, kalau lagi berdua gitu, tiba-tiba gini. Cong, apa lu melo banget sih lu? Pasti lu ada sih. Iya Cong, ya ceritalah gitu. Cuman kalau di depan orang-orang, dia selalu berusaha untuk menghibur orang, bercanda dan segala macamnya. Itulah hebatnya Gary gitu loh. Dan kamu tadi menyebut bahwa dia itu orangnya baik sekali. Baik banget, karena ada pernah satu masa aku kerja bareng sama dia di Lampung. Tiba-tiba aku sakit. Aku kesana bawa mobil, dia enggak. Aku sakit, aku nggak bisa nyetir balik ke Jakarta, udah nggak bisa bangun. Terus dia dengan enteng ini, lu duduk di samping dah. Lu duduk di samping dah, lu nggak usah ngapa-ngapain, lu diam, kita ke Jakarta bareng. Kan tapi lu ada tiket pesawat, Cong. Bodo amat, udah biarin. Pokoknya gua nggak mau tahu, gua mau antar lu sampai rumah. Gimana caranya, gue pengen lihat lu tenang, istirahat di rumah. Udah, disetirin sama dia sampai. Terus lu pulangnya gimana, Cong? Oh, lu nggak usah mikirin gue pulang, udah gampang lah kayak gitu. Itulah dia hebatnya Gary sih. Itu yang nggak bisa dibeli dari Gary itu loyalitasnya. Loyalitas sama temen. Gila dia udah deh. Oke. Dan ya satu ya mungkin ya bahwa sepanjang hidupnya dia berusaha berbuat baik, selalu menyenangkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sampai terakhir ya momen-momen yang tampaknya sebuah pamit gitu ya. Iya. Dia mengatakan dia merasa apa yang dia harapkan Dan sudah dicapai, membahagiakan iya, orang-orang. ada satu harapan dia adalah ketika waktu itu di toko, kita duduk berdua, kan tokonya kecil 2 kali 2 ya, kita gede-gede duduk berdua bareng gitu. Dia nonton, entah dia nonton video apa, itu kayak video orang lagi dikuburin, dimakamin, rame. Cong, gue pengen deh, kalau nanti gue meninggal, banyak yang nyolatin gue, banyak yang nganter gue sampai ke tempat peristirahatan terakhir gue, dan ngedoain gue. Dan kemarin alhamdulillah, ya banyak yang nyolatin, banyak yang nganter sampai ke makam gitu loh. Dan di depan makam aku cuma bilang gini, Cong, lu lihat kan banyak yang nganter lu, banyak yang nyolatin tadi, banyak yang doain lu. Tercapai sudah apa yang lu inginkan. Benar-benar last ride gitu. Iya. Ya, gitulah ya. Semoga kita bisa belajar hal yang baik dari almarhum semasa hidupnya, gitu ya. Berhijrah dan betul-betul istiqomah, tidak pernah meninggalkan sholat, sehingga ya apa yang kebaikannya itu kemudian bisa dilihat pada saat hari terakhir almarhum, banyak sahabat-sahabat yang mengantar sampai ke peristirahatan terakhir. Kita bicara mengenai perjalanan hidup, ada Yama Carlos yang kemarin juga baru membagikan akhirnya setelah 3 tahun ya, susah, atau 2 tahun gitu ya, penuh emosi, nggak bisa ketemu sama putranya Marco. Kemarin akhirnya ditemukan jalan damai, bisa tuh akhirnya ketemu jalan tengah gitu. Itu gimana ceritanya? Dari perang sampai akhirnya bisa berdamai. Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumah. Tuker dulu katanya.